Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal bocoran untuk seleksi SKD Dikdin 2021. Nah, soal-soal yang akan kita bahas yaitu mengenai TIU. Nah, sebelum kita bahas soal-soalnya, teman-teman bisa klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita simak soal yang pertama. Nah, di sini ada deret angka, kita diminta untuk mengisi bagian yang kosong. Nah, kita perlu mencari pola dari soal ini. Nah, polanya itu seperti apa? Kita cari ya. Untuk yang pertama, polanya dari 27 ke 55, yaitu dikali 2 ditambah 1. 55 ke 111 itu juga sama, dikali 2 ditambah 1. Nah, ini sudah ketemu polanya, berarti yang sini nanti juga sama, dikali 2 ditambah 1. 447 dikali 2, yaitu 14, di sini 9, di sini 8. Ditambah 1, ini tadi dikali, ini ditambah 5, 9, 8. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Kita lanjut soal selanjutnya. Nah, ini masih deret angka 513, 55, 1/3, 171, 165, 1/6, 57. Dan ada 3 bagian yang kosong. Nah, polanya kalau teman-teman lihat ini bilangan bulat, terus di sini ada pecahan. Bilangan bulat, pecahan. Nah, pecahannya ini terletak di antara dua bilangan bulat. Ini dua bilangan bulat, berarti yang sini ini bilangan bulat, yang sini nanti juga pecahan, gitu ya. Nah, pecahannya kita lihat 1/3, 1/6. 1/3 ke 1/6 itu sama dengan dibagi 2. Berarti untuk mengisi pecahan yang sini nanti juga sama, yaitu dibagi 2. 1/6 dibagi 2 sama dengan 1/12. Jadi ini isinya 1/12. Kita cek jawabannya, yang ada 1/12-nya, ada yang B sama yang E. Untuk yang A, C, sama D jelas salah gitu ya. Oke, sekarang kita cek yang depannya pecahan. Depannya pecahan ada 55. 55 ke 165, yaitu dikali 3. Berarti nanti yang sini itu juga sama, 165 dikali 3. Kita hitung 165 dikali 3. 5, 9, sini 4, yaitu 495. Antara B sama E, nah yang benar berarti yang B, karena ada 495-nya. Oke, untuk yang angka ketiga nggak usah kita cek, sudah jelas ketemu jawabannya adalah yang B. Kita lanjut soal selanjutnya. Nah, ini masih pola, masih deret angka 76, 55, 131, 186, 317, 503. Nah, coba kita cari polanya seperti apa. Nah, ini salah ya, sini harusnya 503. Nah, nanti ketika dicek polanya, ternyata 76 ditambah 55 ditambah, ini hasilnya yang sini. 55 ditambah 131, nanti hasilnya 186, dan begitu seterusnya. Berarti untuk mengisi bagian yang kosong itu sama dengan 317 ditambah 503. 317 ditambah 503. Sama dengan ini 0, 2, 8. Berarti jawabannya adalah 820. Jawabannya adalah yang B. Lanjut soal selanjutnya. Nah, ini angkanya cukup besar ya, ribuan, 2127, 2304, 2254, dan seterusnya. Nah, nanti kalau kita cari polanya, itu ini loncat angkanya, dari sini, terus ke sini, terus yang sini. Nah, dari 2127 menjadi 2254 itu ternyata ditambah 127. Yang ini juga sama, ditambah 127, otomatis yang sini juga sama, ditambah 127. 2381 ditambah 127, 8, 5, 2. Berarti yang sini 2508. Kita cek jawabannya yang ada 2508. Nah, ternyata hanya ada yang D. Berarti ya jelas jawabannya yang D. Tidak usah cari angka yang depannya, gitu ya. Biar cepat menghemat waktu. Kita lanjut soal selanjutnya.
1/3 dikali 6 ditambah 0,75 dikali 4 dikurangi 25%. Kita hitung dulu yang perkalian, ini sama yang ini. 1/3 dikali 6 sama dengan 2, 0,75 dikali 4 sama dengan 3, 2 ditambah 3 sama dengan 5, 5 dikurangi 25% itu sama dengan 0,25. Nanti hasilnya 4,75. Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang C. Kita lanjut. Bilangan yang mendekati hasil dari operasi bilangan 66,67% dikali 750 ditambah 1500. Jangan lupa yang dikerjakan dulu adalah yang kali. 66,67% itu sama dengan 2/3. 2/3 dikali 750 ditambah 1500. Yang dikerjakan dulu yang kali, ini disederhanakan 250 kali 2, 500 ditambah 1500 sama dengan 2000. Berarti jawaban yang benar adalah yang D. Kita lanjut soal selanjutnya. Jika 40% dari 1640 ditambah X sama dengan 35% dari 980 dikali 150% dari 850, maka nilai X adalah, nah untuk mencari nilai X sama dengan 35% atau 35/100 dikali 980 ditambah 150% atau 150/100 dikali 850 dikurangi 40% atau 40/100 dikali 1640 sama dengan, ini kita coret, nanti ketemu hasilnya 343 ditambah nolnya kita coret, hasilnya yaitu 1275 min, ini nolnya juga kita coret, hasilnya yaitu 656. Ketika dihitung hasilnya nanti 962. Jawaban yang benar adalah yang C. Kita lanjut soal selanjutnya. 5 orang penjahit, ini soal analisis ya. 5 orang penjahit menghitung hasil jahitannya dalam 1 hari. Cecep menghasilkan jumlah produksi lebih banyak dari Denny. Cecep lebih besar dari Denny. Cecep misalkan C, lebih besar dari Denny misalkan D. Tetapi tidak melebihi hasil produksi Ahmad. Berarti Cecep ini kurang dari Ahmad. Ahmad misalkan A. Hasil produksi Bejo sama dengan hasil produksi Denny. Berarti Bejo sama dengan Denny. Dan melebihi produksi Eka. Karena Bejo sama Denny tadi sama, berarti dia lebih besar daripada Eka. Siapakah hasil jahitannya yang paling banyak? Berarti yang paling banyak adalah yang Ahmad. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut soal selanjutnya. Nah, ini soal analisis juga. 9 murid laki-laki dan perempuan A, B, C, D, E, F, G, H, I secara bersama membentuk barisan. Barisan depan diisi oleh A, B, C. Barisan depan ada A, B, C. Barisan tengah diisi oleh D, E, F. Sedangkan barisan belakang diisi oleh G, H, I. Tapi duduknya tidak sembarangan seperti ini, ada aturannya. Di mana di sini ada sisi kiri, sisi tengah, dan sisi kanan. Nah, untuk yang sisi kiri diisi oleh BFI. Berarti ada BFI. Sisi tengah belum ada ya. Sisi kanan diisi oleh AEH. AEH. Berarti yang tengah di sini ada A, ada B, kurang C, ada E, ada F, kurang D, ada H, ada I, kurang G. Nah, inilah pola tempat duduknya. Tapi kita belum tahu mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Nah, di sini ada kriterianya lagi. Murid laki-laki dengan perempuan berselang-seling. Pada setiap barisan yang beranggotakan A, berarti di sini ada A, terdiri atas 2 murid perempuan dan 1 laki-laki. Barisan A itu bisa baris ke bawah, bisa baris ke kiri. Harus terisi 2 perempuan dan 1 laki-laki setiap barisnya ya. Biar bisa terisi seperti itu, berarti yang A itu harus perempuan, di sini laki-laki, di sini perempuan. Berarti yang sini laki-laki,
perempuan gitu ya, karena kan selang-seling dan satu baris diisi oleh 2 perempuan. Karena selang-seling berarti di sini ada laki-laki, perempuan, perempuan, laki-laki. Nah, pertanyaannya, berapakah jumlah murid perempuan di antara 9 murid laki-laki? Berarti perempuannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, jawabannya adalah yang D. Nah, untuk soal selanjutnya nanti berhubungan dengan ini, pola tempat duduknya tadi seperti itu. Kita cek soalnya. Jenis kelamin B, E, dan I. Oke, kita cek. B itu adalah perempuan, E itu adalah laki-laki, I adalah perempuan. Jadi perempuan, laki-laki, perempuan, jawaban yang benar adalah yang A. Nah, kita lanjut soal selanjutnya. Hasil dari 32 pangkat 1/5 ditambah 27 pangkat 2/3. Nah, ini kalau kita tuliskan 32 itu sama dengan 2 pangkat 5. Dipangkatkan lagi 1/5 ditambah 27 itu sama dengan 3 pangkat 3, dipangkatkan lagi 2/3. Nah, perpangkatan bilangan pangkat itu pangkatnya adalah dikali. Berarti 2 pangkat 5 dikali 1/5 ditambah 3 pangkat 3 dikali 2/3. Sama dengan 2 pangkat, ini 5-nya kita coret, tinggal 2 pangkat 1 ditambah, ini 3-nya kita coret, tinggal 3 pangkat 2. 2 pangkat 1 itu 2, ditambah 3 pangkat 2, 9. 9 ditambah 2, 11. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Kita lanjut soal selanjutnya. Dalam sebuah kegiatan pramuka, ada 50 siswa yang membawa tongkat dan 60 siswa membawa tali. Jika banyak peserta adalah 90 dan tidak ada yang tidak membawa salah satu dari keduanya, maka banyaknya peserta yang membawa tongkat dan tali. Nah, berarti ini ada peserta yang membawa tongkat saja, ada peserta yang membawa tali saja, dan ada peserta yang membawa tongkat dan tali. Berapakah jumlah siswa yang membawa tongkat dan tali? Caranya, jumlahnya tadi 50 yang membawa tongkat ditambah dengan 65 yang membawa tali. Hasilnya yaitu 5, 11. Ada 115 siswa. Padahal siswanya itu ada 90. Berarti, nah ini sisanya adalah 25. 25 orang inilah yang membawa tongkat dan tali. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Soal selanjutnya. Dalam satu kelas, perbandingan antara siswa perempuan dan laki-laki adalah 7:5. Jika selisih jumlah siswa perempuan dan laki-laki adalah 14, berarti misalkan ada 7x dikurangi 5x, karena selisih ya, sama dengan 14. 7x kurangi 5x yaitu ada 2x sama dengan 14, maka x sama dengan 7. Maka banyak siswa dalam kelas tersebut adalah, nah sekarang kita hitung yang perempuan. Perempuan tadi yaitu 7x sama dengan 7 dikali 7 yaitu 49. Nah untuk yang siswa laki-laki berarti tadi ada 5x sama dengan 5 dikali 7 yaitu 35. Berarti di total semuanya ada 84 siswa. Jawaban yang benar adalah yang D. Kita lanjut soal selanjutnya. Hasil penjumlahan 4 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3. Nah ini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4. Atau bisa kita tuliskan 4 dikali 4 pangkat 3. Nah 4 itu kan sama dengan 4 pangkat 1 dikali 4 pangkat 3. Perkalian bilangan pangkat itu pangkatnya dijumlah. Berarti 4 pangkat 1 plus 3 sama dengan 4 pangkat 4. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Soal selanjutnya. Jika A banding B sama dengan 5:7 dan B banding C ada 6:11, tentukan perbandingan A banding B banding C. Nah, caranya kita kalikan. Karena B-nya ini ada 2, 7 dan 6, kita kalikan 7 kali 6 yaitu 42. Berarti yang tengah nanti nilai B-nya itu adalah 42. Kita cek yang ada 42-nya, ternyata hanya ada C dan E. Yang lainnya jelas salah. Nah, untuk yang nilai A,
Karena B-nya tadi dikalikan 6, berarti yang A, yang 5 ini juga dikalikan 6. 5 dikali 6 yaitu 30. Nah, untuk yang 11, tadi kan 6 dikali 7 biar 42. Berarti yang 11 juga harus dikali 7, nilainya 77. Nah, inilah perbandingannya 30 banding 42 banding 77. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal selanjutnya, diketahui A sama dengan 6 per B. Kita tuliskan ya, A sama dengan 6 per B, maka nanti ketemu A kali B sama dengan 6. Terus B sama dengan 3 per C, maka nanti bisa kita tuliskan B kali C sama dengan 3. C sama dengan 2 per A, atau A kali C sama dengan 2. Nah, yang ditanyakan perbandingan A banding B banding C. Nah, dari ketiga bilangan ini kita kalikan, berarti ada A, B dikali B, C dikali AC sama dengan 6 dikali 3 dikali 2. Nah, ketiga bilangan ini nanti ketika dikalikan, itu kan hasilnya A, B, C pangkat 2. Nah, ini misalkan ya, AB dikali BC itu kan sama dengan AB kuadrat kali C. Terus dikalikan AC, berarti ada A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat. Atau sama saja kita tuliskan seperti ini. ABC pangkat 2 itu sama dengan 6 kali 3 kali 2 yaitu 36. Maka nilai A, B, C sama dengan akar dari 36 yaitu 6. Nah, selanjutnya kita cari di mana A, B, C ini kan bisa kita tuliskan AB dikali C sama dengan 6, gitu ya. AB-nya tadi nilainya 6 kali C sama dengan 6. Maka nilai C-nya sama dengan 1. Nah, ABC juga bisa kita peroleh dari A dikali BC sama dengan 6. A dikali BC nilainya 3 sama dengan 6. Maka nanti ketemu A sama dengan 2. Terus yang terakhir, ABC itu juga bisa diperoleh dari AC dikali dengan B sama dengan 6. AC tadi nilainya 2 dikali B sama dengan 6. Maka nanti ketemu B sama dengan 3. Sehingga perbandingan A banding B banding C sama dengan 2 banding 3 banding 1. Nah, inilah jawabannya. Berarti yang benar adalah yang B, 2 banding 3 banding 1. Soal selanjutnya, nah ini gampang banget. A sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. B nilainya 2 kali 4 sama dengan 8. Berarti dari sini bisa kita simpulkan B itu lebih besar daripada A atau A lebih kecil daripada B. Nah, inilah jawabannya. Jawaban yang benar adalah yang B. Kita lanjut soal selanjutnya. Ini deret angka lagi, kita cek pola bilangannya. Kalau teman-teman lihat, di sini ada 3 bilangan yang sama. Ini sama ya, 405 juga sama, 379 juga sama. Tapi ini ada satu yang berbeda, ini adalah pembatasnya. Di antara 3 angka ada satu pembatas, 3 angka ada satu pembatas. Berarti ini nilainya 384. Bilangan pertama 384 antara A dan C. Nah, setelah 384 berapa? Yaitu 37, berarti ini nilainya 374. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Oke, soal selanjutnya masih pola bilangan deret. Kita cari polanya. Nah, kalau kita lihat ini adalah loncat. Ini ada 5, 25, 125, berarti yang sini pasangannya. 5 itu sama dengan 5 pangkat 1, 25 itu adalah 5 pangkat 2, 125 itu adalah 5 pangkat 3, berarti yang sini adalah 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 itu sama dengan 625. Jadi jawabannya antara D dan E. Nah, pola yang selanjutnya ada ini 4, 16, 64, dan bilangan yang kosong ini. 4 itu sama dengan 4 pangkat 1, 16 itu 4 pangkat 2, 64 itu 4 pangkat 3, berarti yang sini adalah 4 pangkat
4. 4 pangkat 4 itu sama dengan 256. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Soal selanjutnya, 0,525 dibagi 4 1/6. Berarti 0,525. Nah, dibagi, ini kita jadikan pecahan. 6 kali 4, 24 ditambah 1, 25/6. Nah, yang ini bisa kita tuliskan 525 per 1000. Pembagian kita jadikan perkalian, tapi yang ini dibalik, jadinya 6/25. Ini kita sederhanakan, 525 dibagi 25 sama dengan 21. 21 dikali 6 sama dengan 126/1000. Hasilnya berarti 0,126. Jawaban yang benar adalah yang C. Soal yang terakhir, akar dari 169/81 dikali 17/26. Akar dari 169/81 dikali 17/26. Ini kita keluarkan dari akar. Akar dari 169 itu 13 per akar 81 itu /9 dikali 17/26. Kita sederhanakan, dibagi 13 ini 2 sama dengan 17/18. Nah, inilah jawabannya. Berarti jawaban yang benar adalah yang C. Nah, demikianlah tadi pembahasan soal-soal bocoran SKD Dikdin tahun 2021 untuk soal-soal TIU. Semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum mengikuti tes, tetap semangat belajarnya. Semoga kalian semua lolos seleksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.